Halo, iya saya Ifik Arifin. Ya, saya Ferry Astika Saputra. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana siang di Surabaya atau mungkin di pelosok Indonesia lainnya atau dunia? Di Surabaya Pak, nanti baru main, nanti siang baru ke pelosok ini ya. Kemana Pak? Boleh tahu nggak? Ke jalan-jalan ke Indonesia Timur atau kemana gitu ya? Kira-kira. Yang terjauh di ini, di Maluku, Maluku Utara. Puasa-puasa nih Pak. Jadi bawa berkah nih ya, bulan Ramadan kita berjalan-jalan gitu ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena kalau jalan-jalan itu kita nggak terasa ya Pak, tiba-tiba wah udah mau buka gitu ya. Nah kebetulan nih hari ini kita berbincang-bincang untuk masalah cyber security. Jadi apa namanya, ini topik yang sebetulnya udah lama ya, hot terus ya, nggak pernah turun dia, nggak pernah dingin, selalu hot dan saya nggak tahu kenapa kita masih nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. mungkin kitanya yang bodoh apa teknologinya yang begitu cepat sehingga kita ketinggalan terus. Kita bincang-bincang soal itu sedikit ya Pak ya. Oke, siap. Nah, yang pertama nih Pak, kita sebagai klien kalau kita bermain di komputer ya, itu biasanya masalah pertama itu password ya. Jadi memang kita ini manusia ini tendensinya gimana ya, bukan malas tapi nyaman ya Pak ya, kita ingin nyamannya aja gitu ya. Jadi kalau punya password satu aja udah cukup, dan kalau perlu password itu harus gampang diingat gitu. Itu kan nyaman berarti kan. Nah masalahnya hacker-hacker ini tentunya punya dictionary gitu ya. Kenapa Pak? Nah, saya ingin tahu kenapa kok simple password ini bermasalah. Silakan Pak. Jadi saya mau cerita filosofi dulu nih Pak. Filosofi. Wong Jawa selalu gitu Pak, ada filosofi. Iya, filosofi dulu Pak. Ya. Jadi yang namanya cyber security itu selalu hot tadi Pak. Ya, karena ada koneksi tadi ya, interkoneksi. Interkoneksi tadi untuk apa? Untuk mengirimkan sebuah data ya. Jadi filosofi awal itu berawal dari data sebenarnya. Karena data itu kan dibagi dua, data at rest, jadi data yang diem di storage, yang di server atau apa ya. Ada juga data yang in movement gitu kan ya. Jadi yang ditransmisikan itu. Nah, perkembangan internet yang begitu pesat ini kan, dulu kan internet memang apa ya, moderat itu. Jadi benar-benar oke, silakan pakai. Akhirnya waktu itu hanya untuk research, keperluan research ya. Tapi akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang saat ini kita rasakan menjadi salah satu media komunikasi yang utama ya. Jadi primary communication channel ya jadi. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, sedangkan data yang dikirimkan bukan lagi data-data research lagi. Termasuk data-data yang karena internet banyak digunakan ya, kayak banking ya, yang paling bahaya kan banking. Kemudian untuk G2C ya, government to citizen ya, atau kebalikannya, itu kan berarti data itu Pak filosofinya itu. Nah, artinya data ini yang harusnya kita amankan ya. Jadi defaultnya itu, makanya ada satu teori namanya CIA itu Pak ya, triad CIA itu kan ya. CIA, singkatan apa? Confidential, integrity, dan availability kan ya gitu Pak. Availability. Wah, ya, jadi CIA ya. Ya, CIA Pak itu. Jadi defaultnya data itu confidential. Jadi hanya bisa dibuka atau diakses oleh yang berhak saja kan ya. Integrity itu artinya data itu nggak boleh berubah dari yang ngirim ke yang terima, nggak boleh berubah. Sedangkan availability itu ya selalu harus 247 harus bisa diakses oleh yang berhak gitu kan ya, tersedia gitu. Itu yang jadi masalah sekarang itu kan sebenarnya. Jadi data-data yang beredar di internet ya luar biasa itu. Nah, itu yang data. Nah, data yang menghasilkan manusia
Dan manusia itu kalau di dalam rantai cyber itu the weakest link itu ya manusianya itu, Pak. Termasuk ya kita ini ya. Jadi saya pernah, ya itu sempat saya singgung waktu itu ya. Contoh di kami ya, di kampus itu kan ya. Di kampus. Pasti passwordnya telah nama 123 itu kan ya. Itu paling gampang. Nama kan bisa kita tebak dari email ya. Dari email ya, dari email kan. Oh, ini email tambahkan 123. Itu sudah kombinasi yang bisa ditebak. Jadi the weakest link itu adalah manusia, dan salah satu faktor di manusia ya apa? Ya simple password, to simply itu kan ya. Itu Pak, mungkin yang ini ya. Jadi filosofi sampai kita bawa ke sini ya, the weakest link-nya itu manusia. Mungkin begini Pak Ferry, kenapa kita memilih password yang mudah itu? Karena kita nggak tahu resikonya Pak. Betul Pak, resiko dari data ya. Iya, resiko dari data. Jadi kalau kita misalnya di Facebook kita mengumbar-ngumbar tanggal lahir kita, kan bangga tuh, saya mau ulang tahun. Ya kan? Kemudian nanti dikasih selamat oleh seluruh dunia Pak, ya kan? Siap. Nah, tapi kita cantumkan tanggal lahir itu ternyata password untuk membuka rekening koran ya Pak. Iya betul Pak. Rekening koran, rekening apa, tagihan apa ya? Macam-macam itu. Nah, ini nggak ada Pak yang menyadari Pak. Kalau kita tanya anak-anak muda itu apalagi masa bodoh. Yang penting saya dapat ucapan selamat ya titik gitu. Rekening koran saya kan nggak banyak katanya ya, atau nggak ada atau apa gitu. Jadi awareness ini memang belum sosialisasikan gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak, siapa yang wajib mensosialisasikan security awareness ini? Ayo Pak, siapa? Oke. Jadi gini Pak Ivik, kalau dalam suatu organisasi itu kan ya, itu kan ketika sebuah organisasi itu mau bertransformasi digital, ya jadi sudah mau menggunakan cyber ya sebagai salah satu bisnis support-nya kan gitu kan ya. Sekarang ini kan lagi sudah mulai ini ya sudah mulai bergeser ya. Dulu IT itu support saja. Tapi sekarang IT ini bukan support tapi masuk dalam business support. Jadi dijelaskan business support gitu kan. Yeah. Artinya ketika support ini nggak jalan, business core-nya juga nggak jalan kan gitu kan ya. Makanya ini yang menarik saat ini jadi. Nah, terkait dengan awareness tadi, kalau kita lihat ini penjenjangannya, ya semua komponen di dalam organisasi itu ya harus aware itu kan ya. Jadi bukan hanya urusannya divisi TIK atau bagian TIK-nya saja, bagian IT-nya saja, ya. Tapi semua orang itu harus aware itu kan ya. Nah, ini yang mungkin menjadi kewajiban bagi seorang, kalau kita ngomongnya kan sekarang CISO Pak ya, Chief of Information Security Officer ya. Ada juga yang CIO ya. CIO, kemudian CISO kan ya, kemudian baru disinilah yang peran utama dari organisasi itu untuk mulai membuat arsitekturnya Pak ini Pak. Yang penting. Jadi mulai dari arsitektur proses bisnis, arsitektur layanannya apa, sampai nanti ke data, kemudian aplikasi, infrastruktur, dan keamanan yang terakhir. Nah, keamanan ini nanti akan mengontrol terhadap apa? Terhadap data, terhadap aplikasi, dan terhadap infrastruktur. Nah, tiap-tiap ini beda-beda, ininya aware-nya beda-beda, tingkat beda-beda gitu. Jadi, tapi harus tahu dulu gitu kan, Pak. Selama ini kita nggak pernah tahu kan ya, risikonya apa, kemudian risknya apa, threat-nya apa, nggak pernah tahu itu Pak. Itu. Satu lagi Pak Ferry, yang paling kasihan tuh divisi IT sebetulnya ya. Dia nggak salah, nggak apa, tapi kalau ada jebol gitu, dia yang disalahin. Misalnya ada password ya Pak. Kasihan kan mereka kan, mereka nggak sebetulnya nggak ada hubungannya gitu, karena ini kan masalah psikologi juga, masalah si usernya, mereka nanti ada social engineering yang di luar pengetahuan orang IT. Jadi
jangan sampai bahwa aplikasi ini oleh orang-orang itu dianggap aplikasi yang bertanggung jawab orang IT gitu loh Pak. Nah, gitu. Kasihan orang IT, orang yang nggak tahu apa. Ada kejadian begini Pak ya, ada kejadian begini. Jadi contoh misalnya kita ngomong yang paling banyak nih, aplikasi nih ya. Aplikasi. Ketika kita nggak bisa membuat aplikasi, akhirnya kita beli atau kita pesan ya. Dari luar ya, dari pihak ketiga vendor. Kemudian diimplementasikan dalam organisasi kita. Implementasi masuknya dari siapa? Dari ke bagian TIK dulu kan ya, karena IT, dia yang betul. Iya, implementatornya. Padahal kebijakan untuk membeli itu dari si manajemen kan ya. Betul. Nah, yang harus tanggung jawab siapa? Ya manajemen dong yang tertinggi kan gitu kan ya. Tapi dia harus melakukan pemetaan tadi harusnya Pak. Jadi nggak bisa itu, kasihan orang IT ya. Bang Toyib, kasihan Pak. Sudah Bang Toyib dimarah-marahin lah ya. Dimarahin, dimaki katanya inkompeten katanya gitu kan. Padahal yang salah usernya gitu toh. Usernya yang menentukan itu. Manajemennya juga ikutan Pak. Manajemennya juga gitu kan ya. Nah, itu Pak. Jadi, ya, kita harap sih nanti ada perubahan gitu ya, bahwa sekarang ini kita udah nggak ngelihat lagi divisi IT, tapi melihat aplikasi as a whole gitu ya, sebagai satu kesatuan yang Bapak bilang tadi, sehingga semua itu bertanggung jawab, mulai dari resepsionis, tata usaha, HRD, SDM, semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing. Awareness itu harus sudah tertanam di kepalanya masing-masing gitu kan Pak Ferry. Kalau kita ini Pak, ada semacam apa yang namanya, sekarang kan juga mulai digalakkan ya, sudah mulai ada nih. Jadi security awareness ya, dalam artian misalkan ada satu organisasi mereka sudah benar-benar menggunakan IT itu sebagai channel utamanya ya, channel komunikasi utamanya, maka dia akan mengadakan satu apa ya, semacam campaign ya berkala. Jadi misalkan tiap bulan misalkan atau tiap 2 bulan akan mengeluarkan baliho atau spanduk ya atau flyer ya, yang isinya adalah security awareness. Itu baik Pak, itu budaya-budaya yang baik gitu kan itu. Saya kira begitu. Itu udah mulai nih, banyak nih ya. Mulai. Ya. Amati amankan password Anda, ganti password Anda ya. Gitu. Kita ingin juga mulai dari sekolah Pak, SD, SMP, SMA itu ada diselipkan gitu loh di pelajaran-pelajaran mereka. Karena kan generasi Z, generasi apalah A lagi udah masuk ke generasi yang terbaru. Mereka itu kan handphone itu buat mereka udah gimana ya? Bukan sesuatu yang aneh lagi gitu ya. Mereka pakai aplikasi sehari-hari. Tapi kalau mereka tidak ada awareness juga, nanti besarnya malah jadi bahaya gitu ya. Jadi memang harus dari awal Pak SD. Mungkin ini program Diknas juga barangkali ya, jadi masuk ke dalam situ. Selain tentunya setiap perusahaan, setiap rekrutmen itu ada training tentang security awareness, itu perlu Pak. Tapi memang dari dulu kita terlambat terus Pak, dari sisi regulasi itu. Internet masuk Indonesia 96 ya. 95. UU ITE baru ada 2008 ya. Kemudian jadi selama itu ngapain kita Pak? Tidur barangkali ya? Ya apa ya? Bukan ya benar terbuka, open ya. Open itu kan ya, enggak ada panduan, enggak ada ini kan ya gitu. Nah. Ramah data lah Pak ya. Kita mengobral data itu. Ketahuan sih Pak kalau kita melihat Facebook, Instagram gitu ya. PDP baru ditetapkan juga Pak ya? PDP. Baru aja. Ya, baru aja 2022 itu. Baru aja, itu pun atas perjuangan teman-teman kita yang tidak kenal lelah gitu Pak. Sudah berapa tahun Pak? 10 tahun lebih Pak itu ya? Karena memang pembuat lawmaker itu memang kesibukannya beda Pak. Kalau lawmaker itu kayak sekarang ini sibuknya ya pemilu gitu. Ngapain lagi mereka mikir-mikir security, anti cyber. Oh sih, piye nih pemilu kita, gimana cara kita menang gitu kan. Jadi ya susah lah gitu ya kalau kita mengharapkan support dari mereka yang jelas itu. Harus ada tokoh-tokoh IT, tokoh-tokoh yang memang dekat dengan penguasa begitu yang ataupun parlemen yang bisa membisikkan ini perlu loh kita perlu banget gitu. Jangan sampai kita jadi main-mainan dari hacker luar negeri ya Pak.
ini menarik, Pak. Apa namanya? Mungkin ini ya sedikit menyinggung sesuatu yang agak vital ya, kritikal ya. Saya belum melihat sampai saat ini kaitannya security ya. Security nanti eskalasinya lebih besar lagi terhadap mungkin istilah kerennya itu adalah cyber sovereignty kan ya. Cyber sovereignty, betul. Ya. Itu kira-kira masih belum belum ada itu kan ya. Konsepnya udah ada barangkali. Konsepnya udah ada. Saya udah pernah lihat sih konsepnya. Tapi ya benar, kita belum ditetapkan, Pak. Ya, mungkin konsep banyak ya. Tapi secara ini masih belum. Ini yang mungkin perlu kita jajaki ya, perlu kita bantulah istilahnya. Ya. Seperti apa cyber sovereignty itu. Karena sampai saat ini pun kita nggak pernah tahu peta cyber kita seperti apa. Itu yang mungkin menjadi concern juga sebenarnya. Itu pernah saya utarakan juga. Ya semoga aja sudah ditindaklanjuti ya. Dalam artian ini Pak Efik. Kita nggak pernah tahu peta cyber kita. Jadi peta cyber kalau paling gampangannya itu bukan analoginya ya. Implementasinya itu ya seperti IP aja lah Pak ya. Kita nggak pernah tahu IP address yang sekarang dimiliki oleh rakyat Indonesia itu IP address-nya berapa aja kan itu kan Pak ya. Iya. Kan nggak pernah tahu kita kan ya. Nggak pernah. Ya, terus sesuatu yang nggak tahu lah, black box ya. Nah, terus kita disuruh ngamati, kita disuruh kayak kalau kita ngomong ini agak teoritis lagi nih Pak. Ini kan kalau kita pakai NIST itu kan siklusnya kan identify, kemudian protect, detect, respond, recovery kan itu Pak ya. Jadi pertama kali kan harusnya identify dulu mana aset kita seperti apa, klasifikasinya seperti apa, apakah aset biasa, aset strategis atau aset vital, kan beda itu pengertiannya kan. Makanya kan undang-undang ada Perpres nggak salah tentang IKN ya, IIKN ya, perlindungan infrastruktur informasi kritis nasional itu kan jadi IIVN ya, kritis jadi vital itu kan ya. Jadi vital, strategis dan biasa itu kan. Itu yang nggak ada itu kan. Jadi IP ini vital, strategis atau biasa itu enggak pernah tahu. Ya. Domain juga begitu. Domain GoID harusnya itu adalah strategis ya dan bisa menjadi vital kan, itu seperti apa itu juga belum ada itu. Ini yang ketika kita disuruh protecting apa yang aset aja nggak pernah tahu kan gitu kan ya. Nah, itu Pak Ferry kan pakarnya, jadi Pak Ferry yang tanggung jawab nanti. Kalau saya kan cuma ngajar-ngajar aja Pak, gitu ya. Sama Pak, saya juga pengajar juga nih. Oke Pak Ferry. Jangan terlalu berat Pak temanya Pak, nanti bingung ya pendengar. Iya. Jadi ini Pak. Jauh. Kalau sovereignty gitu udah membingungkan gitu. Tapi memang itu belum ada. Jadi mungkin kita perlu topik-topik yang advance juga ya untuk dibahas gitu dengan lebih tuntas gitu ya. Pak Ferry, sebelum saya lupa, data itu memang sudah jadi keputusan ya bahwa data itu harus di Indonesia Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi yang PDP itu tadi terkait banyak ya, sepengetahuan kami. Jadi itu kan ada dari informasi publik, kemudian diturunkan ke cloud Pak, saya lupa namanya. Kemudian baru setelah itu PDP ini. Jadi memang diharapkan kalau kita kan memang dikenal sebagai negara yang nggak friendly terhadap cloud teknologi yang gitu kan ya. Betul. Ya nomor 5 kalau nggak salah. Tapi Amerika nomor 4 kok, nggak apa-apa Pak. Kita nomor 5. Jauh-jauh banget ya. Ya Cina, Indian apalagi saya lupa. China, India, Amerika. India bukan. Saya lupa tuh China apa siapa. Kita termasuk yang nggak aware terhadap cloud. Memang ada baiknya sih seperti itu ya. Jadi tapi ya konsekuensinya adalah kita harus tadi seperti saya katakan, ketika kita sudah masuk ke identify tadi,
apakah itu aset vital, aset strategis, ataukah aset yang biasa gitu kan ya. Kalau siapa namanya aset data pribadi ya, berarti kan data pribadi kan berarti kan vital tuh Pak ya. Vital. Ya seperti Dukcapil itu udah apa namanya? Vital itu kan itu. Sangat vital menurut saya. Iya. Karena kalau itu keluar misalkan data pribadi presiden kan sampai itu kan bahaya juga kan karena itu kepala negara itu kan ya. Betul Mas. Tapi gini, ini kan teknologi ya, cloud segala macamnya. Kita bisa saja bilang data harus di Indonesia. Ya oke, data di Indonesia. Tapi apakah kita tahu bahwa data itu tidak ditransfer ke negara lain, keluar dari negara kita, gitu ya? Kita kan nggak tahu. Jadi maksud saya validasinya gimana? Apa namanya? Bukan validasi, apa namanya? Jaminan ya. Accountingnya apa namanya? Kalau terakhir itu kita mau meriksa itu apa ya? Audit. Audit. Kok susah amat cari kata-kata audit. Auditnya piye, Mas? Kalau orang bilang iya datanya ada di sini, aplikasi ada di Indonesia. Betul, mau periksa lah gitu. Tapi kalau tiap malam dia ada data-data yang mengalir keluar gitu, auditnya piye, Mas? Iya, jadi ada juga lucu kan. Memang mainnya ada di Indonesia ya. Tapi DRC-nya entah di mana kan sama aja. Itu dia. Karena menurut saya Mas ya, saya internet itu udah global gitu, udah satu bulatan yang kita nggak tahu lokasinya di mana. Konvergensi ya. Iya. Mau di Cina, mau di Ukraina, mau di mana. Kita mana tahu ya Mas ya. Gimana auditnya? Nah itu. Jadi jangan sampai kita berupaya susah payah tapi celahnya masih ada gitu loh. Gitu. Jadi saya pernah membaca ini Pak Ebi di salah satu degree-nya di Amerika tentang yang sama tadi tentang isu cloud tadi. Jadi ketika ada data yang itu dianggap Amerika itu sebagai data yang vital dan strategis, maka tanpa memberitahu pun dia berhak untuk masuk ke dalam physical ininya, sampai masuk ke misalkan itu di Indonesia ya, Indonesia nggak boleh nolak. Kalau ada data itu dia meriksa boleh si Amerika itu. Jadi ada semacam iya undang-undang ini ya, undang-undang saya levelnya ada. Undang-undang udah. Ya ada undang-undang salah. Jadi artinya gini Pak, selama kita memang cyber ya, tapi kan di situ tadi kaitannya dengan sovereignty, termasuk dengan kerahasiaan tadi JA tadi. Memang kalau saya lebih prefer data kita ya punya kita gitu kan ya. Itu dia. Punya di sini, punyanya ya dilindungi oleh kita punya kedaulatan di situ. Entah nanti itu letaknya di mana itu terserah. Tapi ada penjaminan bahwa itu adalah kita bisa melindungi. Tapi selama kita belum bisa melindungi ya nggak usah kemana-mana lah gitu kan. Iya. Mungkin filosofinya seperti itu ya. Jadi seperti SPBE ya. SPBE memang misalkan memakai data center pusat data nasional dan monggo silakan, itu malah saya mendukung daripada kita nanti hosting di mana di luar ya, itu yang juga nggak tahu kan ya gitu Pak. Ya betul. Pokoknya selama infrastrukturnya mendukung, aksesnya bagus ya. Kalau kita bisa memaintain sendiri ya kenapa harus? Iya kenapa harus? Iya benar. Tuh ya kan. Pertanyaannya kita siap nggak untuk mempunyai infrastruktur yang cukup kuat gitu, yang reliable, yang CIA. Kemarin saya punya ini Pak, 2 minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu. Di bulan lalu di Jawa Timur kita adakan forum kolaborasi SPBE ya, dari seluruh kabupaten kota datang. Kemudian di situ kami mulai menginisiasi Metro Jatim, Pak. Jadi Metro Jatim itu nanti mengkaitkan seluruh kabupaten kota itu dengan metro. Jadi data-data publik yang kaitannya nanti dengan satu data dan sebagainya itu nggak tercampur di internet gitu kan ya. Jadi kita menggunakan inilah istilahnya sama-sama take and give-nya ya antara teman-teman di APJI ya, di Jatim,
kemudian saling membantu di situ. Kelihatannya menarik itu, mungkin bisa menjadi inisial ya, selama mungkin pemerintah lewat Telkomnya belum mampu menyediakan core-nya, ingin menyisakan core-nya untuk GovNet ya sudahlah kita inisiasi sendiri. Ini sorry nyebut nama ini Pak. Ini. Tapi emang seperti itu harusnya kan. Nggak apa-apa. Ya mudah lah ya, sisakan 4 core, 8 core, oke silakan gunakan itu kan ya. Pemerintah hadir di situ. Jadi nggak tercampur di publik, di data internet. Internet kan benar-benar publik ya. Publik. Makanya menghindari internet itu sebenarnya sudah ada teknologinya kan Mas, seperti VPN ya, Virtual Private Network. Jadi kita punya private network di atas public network, gitu kan? Yes, itunya pengertiannya seperti itu. Nah itu seberapa susah implementasinya, ya? Seberapa kompleks atau mungkin degradasi performance terlalu banyak atau gimana? Atau kita bisa memilah yang ini yang private, yang ini yang public gitu. Itu kan ada ininya semua Mas, ada apa namanya? Ilmunya Pak ya. How to-nya, ada ilmunya gitu. Kenapa kita nggak mungkin bisa membuat private network di luar internet, nggak mungkin lah ya. Udah kemana-mana internet. Tapi menariknya gini Pak, Pak Ibi, di contoh misalkan Singapura. Waktu itu kalau nggak salah dengan teman-teman ini sini juga, ada satu saya lupa namanya. Waktu itu 2002 kita menginisiasi namanya IPv6 for Government nggak salah. Ya, IPv6. IPv6, ya. Itu 2002 lah Pak, bayangin Pak. Kita ngadakan waktu itu NICE, namanya NICE ini ya Pak. NICE apa? Net, asal lupa namanya 2004. NICE. Ya, terlalu lama. Kemudian termasuk teman-teman dari Malaysia, Singapura tuh belajar ke kita Pak tentang IPv6. Mereka langsung implement. Pak, kalau kita ngomong IPv6 dibandingkan dengan VPN ya saya milih IPv6-nya dong. Karena di situ kita bisa mengembed ada satu enkripsinya udah ada di situ ya kan Pak? Iya, di flag-nya ada di situ kan ya. Iya. Nah, mereka sudah menggunakan IPv6 untuk government sejak tahun 2006. Oh. Padahal mereka belajar di kita 2002, 2004. Astaga. Nah kita 2023 sama kita. Nggak usah pakai VPN lah, itu los-losan aja, itu lebih enak kan, sudah encrypted ya, header di salah satu IP-nya, flag-nya kan bisa kita embed itu untuk encryption-nya itu kan gitu. Nah itu tadi Pak. Jadi menurut saya sih kita nggak boleh juga mempercayakan data ke orang asing kan, nggak boleh sebetulnya boleh. Tapi jadi solusi yang paling bagus adalah membuat private network di atas internet, itu di atas public. Betul, Pak. Betul. Dengan IPv6 sebetulnya wah sangat mungkin, Pak. Mungkin, Bapak untuk bilang itu, saya udah nggak inget lagi itu IPv6. Karena IPv6 itu dari dulu udah dikasih warning kita akan pindah 4 ke 6. Exhaust ya. Nggak pindah-pindah sampai sekarang itu nggak pindah-pindah kita Pak. Kita emang. Coba nanti kita ini lagi Pak, kita blow up lagi ya IPv6. Menarik itu ya. Sangat. Dan itu teknologi yang apa ya, sudah mapan itu kan ya. Sudah mapan. Dan tentunya bukan cuma sudah mapan dalam arti kata, semua infrastruktur itu mendukung, devices mendukung. Kita mau pakai device apa aja, dia sudah support IPv6. Jadi kita tinggal pakai gitu loh Pak. Iya, kenapa? Nah itu Pak. Ya cuma kita nggak tahu di mana ininya ya problemnya kita emang. Saya sih nggak tahu ya. Mungkin ada problem yang saya nggak tahu gitu. Tapi sayang kalau fasilitasnya sudah ada kita tidak memanfaatkan karena terkait security data tadi loh Pak. Data itu penting banget gitu ya. Sekarang ini saya tiap hari terima 5 sampai 6 WhatsApp penawaran gitu ya. Yang memang data saya itu udah dijual belikan oleh siapa saya nggak tahu. Tapi ya itulah akibatnya ya. Oh ini ada lagi, gitu ya. Risiko orang terkenal Pak Ifik. Aduh. Jadi jual beli data itu udah terlanjur ya, udahlah mau diapain lagi gitu ya, data kita udah di mana-mana Pak. Nah, ya kalau gitu jadi memang sudahlah, jadi kita sekarang yang penting hati-hati aja.
Nah, sekarang satu lagi Pak yang ada kemarin ini saya mau nanya bener nih, ini betul-betul pertanyaan. Ada teman-teman saya ngirim ini satu artikel bahwa hati-hati jangan milih APK attachment gitu di Android ya. Jadi kalau ada APK-nya kita nggak boleh double klik APK itu karena itu akan katanya akan menghabiskan dana kita yang ada di bank gitu. Walaupun itu inilah fantasi gitu ya, saya nggak tahu. Tapi itu sudah menimbulkan ketakutan gitu Pak. APK itu sebetulnya apa sih yang terjadi Pak dengan APK ini? Apakah memang kalau APK itu kita eksekusi, APK itu Android application ya, apakah untuk yang belum tahu, bukan untuk Pak Ferry, Pak Ferry sudah tahu. Apa benar semudah itu Pak mereka melakukan pengurasan data sehingga data kita yang ada di bank juga bisa diambil sama dia? Gimana Pak? Ya sangat mudah Pak ya. Jadi APK itu nanti seperti layanan ya, services yang nanti itu diinstal. Jadi seperti aktif ya, seperti WA. Tapi kan harus diinstal dulu Pak. Jadi kalau ya, double klik itu aja kan nggak bisa, dia harus. Nggak bisa. Jadi ketika kita nginstal itu kan seperti kita nginstal WA ya kan ya. Jadi tapi nggak nampak itu kan ya. Ya. Nah, ketika nggak nampak itu sebenarnya dia mengirimkan apa saja yang kita ketik gitu Pak. Jadi apa yang kita ketik ya kita sebutnya seperti ini ya, backdoor ya. Ya. Phishing ya. Bukan phishing Pak. Seperti apa ya? Backdoor ya. Backdoor. Jadi apapun yang lewat itu direkam gitu ya. Iya, apapun yang lewat itu direkam. Jadi apapun yang kita ketikkan, contoh misalkan kita login ke internet banking tanpa sadar, ya nanti login ya nanti seluruh ini password ketika kita ngetik username, ketika ngetik password ya akan muncul semua di situ kan ya, PIN. Ya. Itu yang berbahaya sih. Jadi awareness-nya ya jangan percaya dengan APK yang mungkin tidak ada di Google Play ya. Saya juga mencermati ya waktu itu di Play Store ya. Play Store itu kan mungkin lebih ini ya, lebih apa harusnya ya, lebih tidak seketat di ini ya. Apple. Ya Apple Store itu Pak. Ketat Pak. Ya itu sangat ketat sekali. Kalau ini kan mungkin tidak terlalu ketat ya. Tapi di situ apalagi sekarang ini HP juga apa istilahnya defaultnya kan memang tidak bisa menginstal APK yang selain dari ini ya Play Store. Jadi Google. Jadi itu aja sudah kita dibantu ya untuk aware ya. Betul. Jadi ya jangan terpancing itu Pak. Jadi apapun bentuknya nggak usah diinstal Pak. Gitu kan itu. Ya. Itu yang harus disampaikan ke teman-teman kita bahwa apabila ada penawaran ataupun sesuatu biasanya itu ini paket Pak, paket. Terus yang paling mudah barangkali pornografi ya Pak, maaf aja kan. Jadi pornografi itu jadi kalau kebanyakan langsung klik aja gitu ya, itu mesti hati-hati juga ya. Jadi yang justru situs-situs seperti itulah yang membawa bencana itu menurut saya gitu ya. Tapi itu memang harus hati-hati kita Pak ya, nggak ada kayak antivirusnya gitu, nggak ada ya, belum ada atau gimana? Mungkin ada Pak, mereka dianggap eligible loh, kita ngasih akses ke mereka ketika kita memperbolehkan untuk menginstal kan kita sebagai root kan ya. Ya bypass itu kan gitu. Jadi prinsipnya saya juga belum tahu tadinya. Jadi mereka itu memonitor traffic data, mereka mungkin rekam, kemudian dari rekaman itu mereka memfilter internet banking, gitu ya. Ya, saya ngomongnya keylogger Pak. Mereka ngomong keylogger. Ya. Kalau keylogger, jadi apa yang kita ketik itu akan mereka terima itu ya. Dulu kan biasanya keylogger itu dari keyboard Pak ya, dikasih alat gitu ya. Sekarang di internet bisa. Kalau di zaman masih Windows berapa ya? Windows 7 Vista, kita pakai NG-RED tuh senangnya minta ampun ya. Aplikasi ya bisa. Aplikasi ya. Iya bisa. Aku tahu passwordnya temen senang gitu. Oke. Ya, yang APK ini sekarang udah masuk dari WhatsApp ya Pak ya? WhatsApp ya.
Betul Mas Ahmad. Dulu kan cuma email aja gitu, email gitu, email itu ada exe, itu udah berkurang sekarang sebetulnya. Ya, gitu. Sekarang pindah ke WhatsApp. Ya. Nah. Dan menariknya itu luar biasa. Di Indonesia itu pengguna HP mungkin lebih ini ya, jumlah pengguna HP dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja itu lebih banyak jumlah HP-nya, Pak ya. Kalau nggak salah sudah menyentuh ini ya 3 kali lipat ya. Jadi orang bring ini 2 atau 3 biasanya gitu. Saya lupa itu. Jadi setiap orang punya 2 atau 3 HP gitu ya, Pak? Ya, 2 atau 3 devices ya yang connect itu. Itu satu aja pusing ya. Ya, luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Ya. Dan kita kan untuk mempunyai HP number itu tidak seketat negara lain ya, seperti Singapura gitu ya. Kita harus punya identitas yang jelas untuk setiap HP. Di sini kayaknya masih belum begitu ketat ya. Dan mungkin nanti itu ada hubungannya dengan policy ya, saya nggak tahu ya. Harusnya. Ya itu yang di luar kita ya itu ya. Luar. Bahaya itu Pak. Security policy. Iya. Nah, terus ini Pak, kita bicara sedikit tentang ransomware. Sekarang juga ransomware ini menurut saya jahat sekali, dan ini terjadi lebih banyak di luar negeri sih. Di Indonesia saya jarang dengar, atau mungkin ada di Indonesia tapi mereka tidak publish gitu ya, nggak tahu juga ya. Ransomware yang di luar negeri itu saya dengar terutama di Eropa, mereka itu betul-betul berhasil Pak. Jadi mereka bisa memeras perusahaan-perusahaan itu dengan ransomware, sehingga akhirnya ya bangkrutlah perusahaannya Pak ya, gitu ya. Nah ini gimana menurut Pak Ferry? Apa yang harus kita waspadai di Indonesia ini? Jadi kembali lagi kita coba kaitkan dengan yang di awal. Jadi data itu kan ada resikonya ya. Jadi memang resiko yang paling fatal itu adalah sebenarnya bukan dari sisi material yang paling besar, tapi impact yang paling besar itu malah ke reputation, Pak. Reputasi. Ya, reputasi. Jadi ini yang mungkin ketika terjadi kebobolan di suatu organisasi ya sudah reputasinya akan, saya yakin itu akan turun kan ya. Ya, mungkin itu kalau, tapi itu saya amati itu hanya terjadi di luar Indonesia, Pak, reputasi turun. Di Indonesia enggak, Pak, gitu ya. Nah, itu saya juga menganggap seperti di Indonesia kok nggak pernah kedengeran ransomware, padahal nggak terlalu susah juga. Iya, makanya contoh misalkan organisasi data kita bobol organisasi, tapi sampai sekarang reputasinya juga tetap aja kan ya di Indonesia. Kebal. Ya itu luar biasa Indonesia. Jadi hukum-hukum apa ya istilahnya, sesuatu yang itu dilan nggak ini apa, nggak berlaku di kita itu. Jadi gini, mungkin untuk mereka yang belum ngerti ransomware Pak barangkali ya. Jadi ada ransomware itu adalah satu pengambil alihan ya dari sebuah situs, misalnya mereka menyimpan datanya semuanya lah, aplikasi, data segala macam itu di lock. Ya, di-encrypt oleh mereka. Di-encrypt oleh mereka sehingga tidak bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, mereka nggak bisa kerja lagi kan, yang punya data ini. Nah, mereka boleh buka, tapi harus membayar gitu kan, ya, sekian ribu $, gitu ya, gitu. Baru dikasih kuncinya dibuka gitu ya. Nah, kalau mereka nggak buka ya udah, mereka nggak. Udah hilang itu data, bisa hilang. Mereka harus rakit data dari nol lagi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya aset data yang bernilai ya rugi lah ya. Jadi kalau mereka harus mungkin itu Pak, sekali lagi itu tadi reputasi ya katanya. Yang kedua ini apa namanya ya tadi itu kita nggak pernah aware. Jadi ketika kita istilahnya tadi data in store, data at rest, data at movement, terutama data at rest ini kan harus ada backup gitu kan ya. Ya itu yang mungkin harus apa namanya mulai, bukan ini ya harus, hukumnya wajib lah ya, fardu ain itu kan ya. Wajib Pak. Yang namanya full backup, incremental backup itu wajib. Harus ada itu Pak. Tapi kita kan
Malas. Itu nggak ada, wah sudah Pak, kena ransomware sudah. Wassalam Pak ya. Iya. Nah, itu. Jadi teman-teman yang dengar, ayo backup ya tiap bulan, kemudian Iya, betul. ada incrementalnya, sehingga andai kata itu terjadi, ya senyum aja gitu ya. Iya. Paling yang nggak ada di T keberapa kan ya, Ya. semua itu. Ya, semuanya, jadi tidak fatal ya Pak ya, tidak fatal. Itu memang ransomware, ya apalagi sekarang kita pakai ini Pak ya, dalam tanda kutip OS yang common ya sekarang ini, yaitu memang apa secara ini ya rentan ya, kalau kita nggak aware ya. Jadi ya harus sering-sering apa, misalkan update antivirus, kemudian awareness ke user, update OS-nya juga kan itu. Iya. Kan kebanyakan ransomware itu kan menggunakan kelemahan dari ini ya, kelemahan dari sistem ketika dia nggak diupdate. Ya. Operating system celah-celahnya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ketika nggak diupdate, lupa nggak diupdate, digunakan aja kan ya. Akhirnya nggak apa namanya, nggak tertolong kan gitu Pak. Jadi memang hacker itu bisa melihat kita pakai OS versi berapa, yang mana. Nah, ini belum diperbaiki nih patch-nya belum diperbaiki. Itu yang diserang gitu kan. Jadi memang berlombalah antara hackers dengan apa patching itu ya, dengan teknologinya patching itu. Pak, kalau kita lihat kemarin itu Pak Ferry sendiri yang menyebutkan kalau nggak salah ya di seminar Inixindo Surabaya, katanya hacker Indonesia itu masuk ke ranking nomor 3 Pak. Iya Pak, itu tahun 2000 berapa ya? 2019 kan salahnya. Jadi Pak, kalau teman saya bilangin begitu, dia tahu hacker itu jahat kan. Tapi nomor 3, wah orang Indonesia tuh jenius gitu ya Pak. Gimana ya bisa sampai mengalahkan yang lain-lainnya gitu. Itu gimana sebenarnya Pak? Tolong pencerahannya. Oke. Apakah betul kita ini sejenius itu sehingga bisa menyaingi hacker dari Cina, dari Rusia, dari Amerika, dari mana tahu gitu ya, yang terkenal sebagai hacker gitu. Gimana Pak? Jadi ceritanya itu mungkin ya, ini ceritanya yang pertama 2016 ketika kami ikut mengamati traffic di Indonesia itu 2016 itu kita masih sampai 2016 kita masih bisa kuartal ketiga ya, itu kita masih bisa masih bisa melihat potensi itu dari negara mana menuju kita. Jadi jelas negara asalnya itu jelas kan itu. Jadi misalkan ada satu serangan nih, oke serangan yang biasanya ke sektor perbankan ya, kita punya beberapa knowledge ya, IP perbankan yang sudah kita ketahui ini dan menyerang ke IP ini itu dari negara mana itu kelihatan, klasternya kelihatan. Begitu 2017 yang kita amati menariknya berbeda. Jadi IP-nya itu source serangannya Indonesia menyerang ke Indonesia kan gitu kan ya. Sudah nggak kelihatan lagi Pak, negara mana lagi. Nah, ini saya kira wah ini bahaya nih, harusnya sudah red flag kan harusnya itu kan. Karena apa, kita jadiin kita jadikan sebagai proxy ya. Jadi proxy untuk menyerang diri kita sendiri kan. Harusnya itu satu peringatan merah kalau saya ya, ada kedaulatan ini ya. Nah, kemudian dari situ mungkin di luar Indonesia IP yang tadi digunakan sebagai proxy oleh hacker ini menyerang keluar itu Pak. Digunakan untuk menyerang keluar. Dan ini waktu itu kita sempat menjadi nomor 3 di dunia 2019 kalau nggak salah. Baru-baru ini Pak ada penyerangan ke mana ya? Ke Eropa dari Indonesia, menyerang siapa ya? Uni Eropa atau apa gitu. Padahal Indonesia nggak punya motif ya Pak. Indonesia secara individual gitu ya, para katakanlah hacker kita gitu ya. Mereka kan kalau menyerang harus punya motif ya.
Misalnya menyerang Malaysia gitu kan, itu udah pernah terjadi toh, karena mereka panas, ada ini ucapan-ucapan yang membuat panas sehingga mereka nyerang gitu. Kalau itu mungkin masuk akal. Tapi ini menyerang sesuatu yang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Berarti kita ini cuma jadi tempat pijakan dari hacker lain yang memang berniat untuk menyerang Eropa gitu kan. Gitu. Nah, padahal orang yang jadi victim itu melihat IP itu dari Indonesia, identitasnya Indonesia. Betul. Nah, itu kan juga bahaya kan? Artinya ya tadi itu Pak, yang sensitif tadi, sovereignty tadi di mana gitu kan itu. Nah, itu yang ya mengerikan lah Pak. Semoga balik lagi ke situ. Nggak sampai red flag ya, semoga nggak sampai ini ya. Jadi kita coba tata lah. Bismillah ini ya Pak. Gitu. Jadi seperti itu Pak ceritanya. Dan juga smart devices itu juga berkontribusi sebenarnya. Jadi pernah kami ini ya, waktu itu baru-barunya smart TV kan itu kan ya. Smart TV kami sama smart kamera itu kan ya. Kita beli, begitu kita pasang, dia dapat IP, yang terjadi adalah mereka menghubungi NTP negaranya. Jadi NTP dari negara pembuatnya itu kan ya. Ya saya sebutlah yang paling banyak ya dari ini kan ya, dari Cina kan ya, made in China kan banyak waktu itu. Ya. Sudah langsung lari ke sana semua NTP. Jadi synchronize clock-nya ke mereka itu kan ya. Nah, ya kalau yang dikirimkan NTP doang, kita nggak pernah tahu yang dikirim ini apa kan. Oh, lokasi device saya ternyata digunakan oleh IP ini, keluarnya dari aku. Nanti dia tahu orang Indonesia pakai produk saya itu seberapa ya, mungkin tahu mereka Pak ya, mungkin tahu, ya. Saya nggak tahu ya, mungkin tahu ya itu. Sangat bisa. Ya, secara teknis mudah ya Pak. Sangat teknis sangat bisa. Karena kan ada program internal mereka yang memang chance gitu ya. Ya. Jadi ya nikmatilah smart devices itu dengan hati-hati. Iya Pak, itu yang jadi ya. Itu bisa di-trace juga, artinya untuk Bapak kan ada intrusion detection ataupun ada kayak Ethereal gitu apa namanya ya? Apa namanya itu Pak? Waisak sekarang Waisak ya. Ya, itu kan bisa Pak kita melihat penyimpangan yang terjadi. Tapi memang oleh expert aja ya, expert dari cyber security seperti Pak Ferry ini. Nah, Pak, terakhir Pak, kita bicara Mata Garuda Pak. Mata Garuda ini kan aplikasi yang salah satunya yang dibuat oleh Pak Ferry juga sebagai kontributor di situ. Betul ya Pak? Ya, kita main developernya Pak. Jadi yang membuat kita memang. Ya, jadi Mata Garuda ini sebenarnya tujuan utamanya apa nih Pak? Security-nya yang difokuskan oleh Mata Garuda? Jadi kalau tadi ya, wah ini balik lagi Pak yang di awal tadi, NIST tadi, kita kan punya siklusnya kan identify, protect, detect, ya kan ya. Yang ketiga itu detect. Detect ini untuk mengevaluasi proteksi kita terhadap aset kan itu. Nah, posisi Mata Garuda itu sebenarnya di detect ini Pak. Detect. Ya, detecting. Jadi mendetek serangan-serangan ya, mungkin yang sudah kita implementasikan proteksi maupun belum gitu kan ya. Jadi bukan potensi tapi benar-benar serangan itu ini kita mengevaluasi. Makanya Mata Garuda itu bisa dipasang di sebelum firewall ataupun setelah firewall untuk melakukan evaluasi terhadap proteksi itu. Jadi Mata Garuda waktu itu diinisiasi oleh ID-Sirti Pak. ID-Sirti tahun 2014 nggak salah. 2013 ya kan. 2014 waktu itu kami di challenge ya. Kebetulan saya juga sering membantu ini ya, istilahnya berguru ya ke ID-Sirti ya. Jadi cyber security itu ke suhu semua di situ ya Pak ya? Iya, suhu semua Pak. Jadi
ini senior saya belajar banyak di situ. Akhirnya di-challenge ya, kita di-challenge. Oke Pak Ferry, bisa nggak membuat seperti ini, produk komersial ini? Karena kalau pakai produk komersial ini, selain database yang bisa kita simpan itu terbatas, kemudian yang kedua, kalau ada error, ada ini ya, kita harus manggil teknisi dan itu costly kan itu. Yang ketiga harus bayar lisensi kan itu. Ya. Lisensinya mahal waktu itu Pak, hampir 2M kan, per tahun. Nah terus di challenge, ya namanya bonek Pak ya. Bonek. Namanya bonek. Siapa takut? Siapa takut? Surabaya. Oke, bisa Pak. Challenge bisa. Berapa bulan? Waktu itu ya 8 bulan lah Pak ya. 6 bulan, 8 bulan lah. Kita harus riset dulu kan ya. Oke, alhamdulillah 2014 jadilah itu Mata Garuda versi pertama Pak. Dan itu memang benar-benar membantu ya. Selain benar-benar sama persis dengan apa yang waktu itu di komersil, dan itu ya sudah di situ kita bisa gunakan itu kan ya. Kemudian, jadi nggak perlu bayar lisensi yang tadi lagi ya Pak ya? Iya, nggak perlu bayar lisensi lagi, nggak perlu kalau ada error kita sendiri yang buat, kita sendiri yang tackle ya, yang handle. Kemudian 2018, jadi kalau Mata Garuda itu sensornya itu harus satu network dengan defense centernya untuk analisisnya, Pak. Itu yang membuat ketika itu sudah nggak cocok lagi, karena nanti yang kita tadi Pak Ifik bilang kita sudah cloud ya, jadi data kita di mana-mana yang bahkan sistem kita itu ada di cloud kan ya. Akhirnya kami melakukan riset lagi, gimana supaya sensor itu bisa terdistribusi banyak gitu kan ya. Jadi kalau Indonesia ya, se-Indonesia misalkan katakanlah pemerintah kabupaten kota nih, ada 535 sekian kan ya. Itu kalau beli sensor kan mahal Pak ya. Ya. Udah pakai aja itu, tersebar di mana-mana bisa. Itu pikiran saya waktu itu gitu. Jadi yang pinter itu seluruh Indonesia. Ya. Bukan teman-teman yang ada di Jakarta aja Pak. Selama ini kan pinter kan itu aja kan ya. Ini nyindir. Iyalah, tapi buktinya seperti itu loh Pak ya. Iya. Seperti itu loh Pak ya. Nah, tapi yang realitanya seperti itu, enggak apa-apa lah. Ini enggak apa-apa. Kita harus terdistribusi, jadi merah putih lah Pak. Jadi ya, kita pintar sama-sama, kita coba terdistribusi. Jadi misalkan satu kabupaten kota itu ada 30 OPD, sudah dikalikan aja, sudah 15.000 sekian Pak. Sensor yang kita butuhkan itu. Jadi waktu itu kita gimana caranya membuat sensor yang bisa baca, bisa diletakkan di cloud juga, nggak perlu install, nggak perlu konfigurasi, ya. Maksudnya nggak perlu install, nggak perlu konfigurasi yang harus datang kita set, nggak perlu. Gimana ya caranya? Itu di-challenge. Waktu pikiran saya, wah, menarik ini kan ya. Otomatisasi ya Pak ya? Iya, otomatisasi. Wah, menarik ini. Akhirnya 2018 lahirlah Mata Elang Pak ya. Oke. Ya, Mata Elang ini sebagai evolusinya dari Mata Garuda. Kelebihannya adalah sensor itu bisa dipasang di mana-mana, termasuk di dalam cloud yang bukan kita kontrol sendiri. Wow. Jadi misalkan Pak Ifik punya server misalkan di Linode ya, atau di Digital Ocean nih. Ya, kita ingin deteksi serangan yang masuk di di server yang VPS yang ada di Digital Ocean gimana? Nah, sudah beli satu VPS lagi untuk jadikan sensor, sudah selesai, gitu kan ya. Jadi bisa di mana-mana itu kan ya. Ya. Itu saya kira kok, dan itu belum belum umum di ranah riset pun belum umum Pak. Itu ya. Alhamdulillah kita berhasil ini ya, betul. Nah, ini bisa jadi bahan disertasi juga nih kayaknya ya. Ya ini salah satu paper saya itu Pak, alhamdulillah. Oke, nah, nanti jadi profesor Bapak kalau kita mah. Iya. Oke Pak. Ini boleh saya tunjukkan ini Pak, share screen ini ya Pak. Mana.
Nah, ini Pak, ini mata alang ini Pak ya. Kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Wih, keren ya. Jadi ini contoh ini ya. Ya. Ini kita sedang riset ini rencana. Riset. Jadi ini jumlah serangan. Jadi kalau kita lihat di sini sensornya ada 1, 2, 3, 4 sensor. Dan ini tersebar di mana-mana Pak. Ya. Ini mungkin nanti kalau ini kita coba implementasikan, yang menariknya tiap-tiap sensor ini nanti sebelum orang masang sensor, mereka itu harus memasukkan knowledge mereka sendiri. Jadi misalkan sensor ini ya, sensor yang saya tunjuk ini Public 103 adalah punyanya siapa yang punya aset, kemudian resiko impact terhadap aset seperti apa, resiko terhadap aset seperti apa, dituliskan di situ. Ya. Sehingga ketika nanti kita detecting ini, kita sudah dapat satu gambaran threat. Ya, threat risk dan threat-nya itu kelihatan, bisa kehitung gitu kan ya. Dan itu nanti bisa kita jadikan laporan, salah satu laporan untuk misalkan untuk ISO ya. Kan harus real kan ya. Aset ini dapat serangan, dapat threat berapa kan gitu Pak ya. Jadi ini kita ini ya. Jadi ini sensornya ada berapa di satu, banyak sekali. Jadi ini serangan jadi yang pertama kali kita lihat selama 90 hari ini ada 50 juta sekian serangan. Ini yang kita collect dari sensor-sensor yang tersebar tadi Pak. Kemudian ini adalah klasifikasinya. Yang ini adalah prioritasnya, semakin kecil semakin bahaya. Berarti yang paling banyak di sini yang nggak bahaya ya, jadi nggak bahaya 3 nih, nggak mas. Yang bahaya 1. Jadi kalau kita ingin lihat yang paling bahaya ya tinggal klik aja 1. Ya. Dan itu langsung fokus kepada 1 saja ini Pak. Nah, ini penyerangan ke kita ya, bukan ke negara-negara lain? Ya, ke sensor yang masuk ke sensor yang kita pasang di network kita Pak. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sensor. Ini situsnya menarik Pak ya, sehingga para hacker itu menyerang dengan begitu banyaknya ya. Iya betul Pak. Jadi kalau kita lihat kita punya banyak, misalkan banyak server yang tersebar di ini ya, di mana di cloud ya, entah kita bisa pasang di sini semua Pak. Gitu. Ya, ini. Jadi ini dari yang paling banyak attack per minute-nya, ya ini serangannya paling banyak, source country-nya dari Amerika, IP-nya ini Pak. Gitu. Oh, dari mana itu yang paling banyak juga? Ya. Sampai ini itu dari mana ya? Oh, dari Rumania juga ada ya? Ya, dari Rumania juga ada Pak, dari Indonesia, Rusia. Ya. Rusia biasalah itu ya. Cina, India, Rusia itu udah ini ya, udah langganan ya. Iya, langganan. Misalkan kita pengen tahu Cina itu nyerang siapa saja sih? Ya, kita bisa lihat. Ini Cina, IP Cina penyerang ya, dari Cina penyerangnya. Kemudian menyerang siapa saja? Menyerang Indonesia dan Singapura yang masuk ke kita gitu. Jadi aset yang ada di Indonesia sama aset yang ada di Singapura. Aset kita ya, yang kita protect nih Pak. Gitu. Ini dalam kondisi normal ya Pak, tidak ada konflik normal nih Pak. Antar negara ya, kalau ada konflik antar negara lebih ramai lagi ya barangkali. Iya, lebih ramai. Nah ini kalau bisa jenengan bayangkan, kalau sensor kita sebar sebanyak-banyaknya se-Indonesia, berarti knowledge kita terhadap IP kita kan lebih tahu Pak ya. Banget ya. Ini yang mungkin membedakan ketika kita mungkin kalau menggunakan saya nggak gini ya, jelas ini bukan segalanya ya, masih banyak kekurangannya, tapi at least ketika kita menggunakan mata alang, kita akan tahu knowledge terhadap aset kita kan itu. Dibandingkan kalau kita memakai yang komersial, kita nggak pernah tahu aset kita seperti apa gitu kan ya gitu. Ya, gitu. Ini yang mungkin keren, menarik. Oke. Keren banget. Wah, ini open source toh, bukan? Open source, Pak. Siapa aja boleh menggunakannya, dan ini ada di mata alang. Jadi ini di sini semua, Pak. Kami membuat
membuat di GitHub dan ininya GPL versi 3. Oke, ada Mosquito segala macam di sini ya. Iya, jadi ini lengkap. Belajar security juga belajar big data ada di sini semua. Ya. Kafka, Spark, Hadoop, open source, DevOps. Ada semua. Jadi mata elang GitHub, mata elang stable ini untuk silakan di cara menginstalasinya sudah ada di tiap-tiap ini. Ya, ada di tiap-tiap ini ya. Requirement-nya. Nah ini Pak, cara-cara instalasinya step by step-nya ada semua Pak. Wah, keren Dan Pak. ini adalah yang pertama kali saya membuat repo yang benar-benar bisa dibaca ya ini Pak itu. Dokumentasi. Biasanya malas ya Pak dokumentasi. Oh, biasanya nggak mau dokumentasi kita. Ampun Pak, orang Indonesia dokumentasinya jelek Pak. Iya. Ini dibantu oleh orang Jepang juga ya. Oh gitu, ya. Jadi wikinya di wiki ada 2 ya. Installation guide-nya ada semua di sini. Kita juga menyediakan offline installation, misalkan kalau koneksi internetnya nggak berjalan, kurang ya, karena harus download image Docker-nya dan sebagainya. Ini Linux yang mana nih Pak? Kita requirement-nya pakai Ubuntu Pak. Oh Ubuntu. Kayak Ubuntu, ya betul. Tapi kalau pakai yang lain-lain juga mungkin bisa ya? Mungkin bisa, tapi agak ada mungkin library yang belum standar Pak. Ya. Jadi ini yang sudah kita tes. Ubuntu spesifik ya. Betul. Yang sudah kita tes di Ubuntu Pak. Ubuntu server maupun Ubuntu ini. Ya. Betul. Jadi developer guide-nya ada di sini, termasuk requirement-nya seperti apa ada Pak. Ya. Di mana ya? Ini system configuration. Ya. Nah ini specification ini Pak. Ya, lengkap Pak. Lengkap ya. Sip. Spesifikasinya juga lengkap. Siap. Terima kasih. Jadi ini memberi pencerahan gitu ya, pencerahan. Siapa tahu nanti banyak para open sources yang tertarik ya dan mulai menggunakan mata elang. Siap. Terima kasih banyak Pak Ferry. Kita sudah 1 jam lebih nih. Nggak terasa. Ya. Nggak terasa. Oke, kapan-kapan kita jumpa lagi. Selamat berpuasa ya, selamat minal aidin wal faizin. Jadi maaf lahir batin. Salam kompeten.